Mengapa Gen Z terjebak comparison trap di media sosial? Gen Z atau generasi Z merupakan seseorang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh dunia teknologi dan media sosial. Berdasarkan IDEA Research Institute merilis Indonesia Milenial dan Gen Z Report tahun 2025 telah dilakukan penelitian sebanyak 1.500 responden di mana hasilnya terdapat 70% Gen Z mereka itu membandingkan diri dengan orang lain dan hanya 58% generasi milenial membandingkan diri dengan orang lain. Saat ini, kemudahan mengakses informasi membuat generasi Z itu selalu berhubungan dengan kehidupan orang lain, bisa dari Instagram, Twitter, maupun TikTok. Nah, dibalik kemudahan informasi ini, muncul fenomena yang bernama track comparison atau perangkat membandingkan diri. Nah, fenomena itu memunculkan individu untuk dia itu menilai pencapaiannya, penampilannya, maupun gaya hidupnya dengan standar orang lain. Fenomena ini berhubungan dengan social comparison theory atau teori perbandingan sosial yang dikembangkan oleh Leon Festinger. Nah, teori ini menyatakan bahwa orang-orang itu menilai pribadi dan sosial mereka dengan cara mereka menilai bagaimana diri mereka jika dibandingkan dengan orang lain. Terdapat dua jenis perbandingan sosial. Yang pertama, perbandingan sosial ke atas, di mana kita membandingkan diri dengan orang lain yang menurut kita lebih unggul atau lebih baik dari kita. Yang kedua, perbandingan sosial ke bawah, di mana ketika kita membandingkan dengan diri dengan orang lain yang menurut kita lebih buruk atau lebih kurang dari kita. Perbandingan sosial memiliki dampak. Yang pertama adalah dampak positif. Ketika individu melakukan perbandingan sosial ke atas, itu dapat memotivasi dirinya untuk meningkatkan kemampuan yang dia miliki. Lalu, ketika individu melakukan perbandingan sosial ke bawah, itu juga membantu individu untuk merasa lebih baik atas kondisi dirinya. Dampak perbandingan sosial yang kedua adalah dampak negatif. Nah, ketika seseorang itu terlalu berlebihan dalam melakukan perbandingan sosial, itu dapat menimbulkan seperti kecemasan, iri, dan rasa insecure. Solusi yang dapat ditawarkan yang pertama, melakukan self-esteem tinggi karena meskipun tidak menghilangkan tetapi akan mengurangi dan meminimalisir dari perbandingan diri terhadap orang lain. Yang kedua, dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan media sosial karena dapat menurunkan rasa kurang puas terhadap diri sendiri. Yang terakhir atau yang ketiga, dapat dilakukan dengan mencatat pencapaian pribadi. Sekecil apapun akan mengurangi rasa untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Saya menilai diri kalian sendiri. Kalian adalah orang yang berharga.